Kanker serviks penyebab kematian nomor 2 wanita Indonesia. Lantas bagaimana mencegahnya? Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14, saya Belinda Hana dan teman saya Siska Prameswari. Menurut data Global Cancer Observatory pada tahun 2020, kanker serviks menduduki posisi keempat dari seluruh penyakit kanker yang ada di seluruh dunia. Angka insiden pada kasus kanker serviks terdapat sebanyak 127 ribu. Hal ini selaras dengan mortalitas dari kanker serviks itu sendiri dari seluruh dunia, di mana posisinya juga ada di posisi keempat. Hal ini tentu menjadikan kanker serviks sebagai salah satu perhatian bagi dunia. Selain itu, kanker serviks memiliki 4 stadium, dari stadium 1 sampai 4, di mana semakin tinggi stadiumnya, maka survival rate-nya semakin rendah. Mengingat bahaya dan tingginya kematian dari kanker serviks, makanya yuk kita kenali apa itu kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada daerah organ reproduksi wanita, yaitu pada pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dan liang senggama. Gejala kanker serviks yang pertama yaitu perdarahan vagina. Perempuan yang mengalami kanker serviks biasanya akan mengalami perdarahan secara tidak normal yang keluar dari vagina secara rutin. Kedua, perdarahan saat berhubungan seksual, bahkan nyeri atau rasa sakit ketika berhubungan seksual. Yang ketiga yaitu keputihan abnormal atau berlebihan. Vagina sering mengeluarkan cairan kental, berbau busuk, atau berwarna tidak normal. Yang keempat, timbulnya rasa sakit di daerah sekitar vagina. Perut bagian bawah terasa sakit dan terkadang timbul rasa sakit pada paha dan persendian panggul saat menstruasi, buang air besar, dan berhubungan seksual. Nah, yang perlu diperhatikan adalah faktor risiko dari kanker serviks itu sendiri, yaitu usia hubungan seksual yang diawali sebelum 20 tahun, memiliki penyakit infeksi menular seksual atau pasangan yang menderita IMS, perilaku hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan atau berganti-ganti. Selain itu, perokok aktif lebih tinggi memiliki risiko daripada perokok pasif dengan perbandingan 2,5 dengan 1,4. Dan faktor risiko yang terakhir yaitu daya tahan tubuh yang lemah. Kanker serviks yang terjadi di Indonesia kini semakin parah. Hal tersebut terbukti karena kanker serviks merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 2 di Indonesia. Menurut data Global Burden of Cancer Study atau GLOBOCAN dari WHO, sepanjang 2020 terdapat sebanyak 36.633 tercatat kasus baru yang terdiagnosa di Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan tahun 2019, kasus kanker serviks terjadi pada 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian mencapai 13,9 per 100.000 penduduk. Pada situasi dunia, cervical cancer incidence terdapat sebanyak 627,64 kasus dan cervical cancer mortality dengan incidence ratio 60%. Selain itu, ditemukan bahwa kanker serviks menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak pada negara berkembang. Terdapat peningkatan data dari tahun 2012 sampai 2020, di mana posisi dari ke-7 sampai menjadi posisi ke-4. Oleh karena banyaknya kasus kanker serviks yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia, maka kita perlu melakukan pencegahan. Pencegahan primer yang dapat kita lakukan yaitu vaksin HPV. Kini di Indonesia vaksin HPV menjadi vaksin wajib program imunisasi nasional pada anak perempuan yang duduk di kelas 5 dan 6 sekolah dasar demi menuju Indonesia bebas kanker serviks tahun 2030. Pemberian vaksin HPV bisa membantu menurunkan risiko seseorang untuk terinfeksi oleh lebih dari 200 strain HPV. Tingkat keberhasilan imunisasi HPV akan mencapai 100% jika diberikan sebanyak 2 kali pada anak perempuan usia 9-13 tahun yang merupakan usia sekolah dasar. Oleh karena itu, pemerintah memberikan vaksin HPV gratis pada siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar atau sederajat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pemberian vaksinasi dasar. Nah, untuk mencegah kanker serviks itu sendiri, pemerintah telah menganjurkan dari cerdik. Nah, cerdik itu terdiri dari cek kesehatan teratur, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, dan istirahat yang cukup, serta kelola stres.
Selain itu, mengkonsumsi makanan dan nutrisi dari vitamin A, C, E, kalsium, avokat, serta polifenol dan flavonoid dapat mencegah kanker serviks. Karena kandungan vitamin A, C, E dapat memberikan perlindungan untuk sel agar tidak rusak karena radikal bebas yang secara tidak langsung dapat mencegah kanker serviks. Penelitian dalam International Journal Gynecologic Cancer menyampaikan bahwa konsumsi multivitamin memberikan risiko kanker serviks yang lebih rendah dibandingkan yang tidak. Selain itu, kandungan kalsium juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga terhindar dari infeksi. Kandungan multivitamin dan kalsium ini bisa diperoleh dari makanan jeruk, telur, hati, tuna, dan produk susu. Nah, kalau avokado merupakan antioksidan yang memiliki kemampuan untuk mencegah radikal bebas. Nah, makanya konsumsi avokado ini bisa mencegah pertumbuhan kanker serviks. Nah, selain itu ada juga kandungan polifenol dan flavonoid yang bagus untuk menghambat pertumbuhan kanker serviks. Karena nutrisi ini mampu menangkal radikal bebas dari kanker. Makanan yang mengandung polifenol dan flavonoid ini diantaranya adalah teh hijau, minyak zaitun, anggur merah, raspberry hitam, coklat, tomat, dan paprika hijau. Nah, sedangkan penanggulangan dari kanker serviks bisa dilakukan melalui terapi. Yang pertama ada krioterapi. Krioterapi merupakan terapi yang melakukan pembekuan bentuk bola es pada permukaan leher rahim. Hal ini bertujuan untuk merusak sel-sel prekanker. Terapi ini bisa dilakukan di vaskes dasar seperti puskesmas. Yang kedua ada elektrokauter yang dilakukan oleh dokter spesialis obgyn dengan anestesi. Prosedur ini bertujuan untuk membedakan sel-sel prekanker dengan alat kauter. Yang ketiga ada loop electrosurgical excision procedure, yang dimana terapi ini mengambil jaringan yang mengandung sel-sel prekanker. Nah, selanjutnya ada konisasi, di mana proses ini mengangkat jaringan yang mengandung sel prekanker melalui operasi. Dan yang terakhir ada histerektomi. Nah, histerektomi merupakan pengangkatan leher rahim yang dilakukan pada pasien kanker serviks atau mengalami metastasis hingga ke rahim penderita. Berikut adalah kesimpulan dari isu yang kami bawakan. Selanjutnya, inilah referensi yang kami gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan serta kesadaran tentang kanker serviks di Indonesia.